share dulu ya, baru PPT. Share dulu, klik dulu. Udah deh. Baik, Dea siap? Dea Nabila, buka. Halo. Tadi baik-baik aja, sekarang kok jadi macam. Baik-baik aja, sekarang tidak baik. Sinyalnya kan. Ya, oke. Nah, sambil jalan ada temannya nggak di situ? Temennya suruh bantu. Kamu siap fokus aja ke depan ya. Ya. Ya, mana Dea? Ending dong aku. Udah. Ya Pak, kalau kita mulai. Nah, mau dimulai. Iya Pak. Tahu Pak, tadi tuh enggak, lancar-lancar aja. Halo Dea, gimana sih? Dengar lagi. Ini dibuka sama Umi dulu kan? Dea. Samiti Dea. Kayak gitu. Kayaknya sinyalnya nggak bagus. Serem banget sih mereka. Sinyalnya nggak bagus Pak Irwan. Gimana anak? Siap. Jawab. Jedanya jauh banget. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Ustazah. Baik, akan kita laksanakan seminar proposal atas nama Saudari Dea Nabilah, NPM 1711020014, Hizbut Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah, dengan judul eksperimentasi metode drill and practice untuk meningkatkan kemampuan menghafal kata bahasa Arab dalam siswa kelas 10 Manfaatu Oku Timur. Tim seminar pada kesempatan kali ini sebagai moderator Dr. Umi Hijriah MPD, selaku sekretaris Bapak Irwan Dhani MPD, pembahas utama Bapak Dr. Kodri MPD, sebagai pembahas pendamping 1 Profesor Dr. Sultan Syahril MA, dan pembahas pendamping 2 Bapak Ahmad Balha SMA. Seminar ini akan berjalan kurang lebih 1 jam, nanti waktu juga bisa menyesuaikan. Untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini anaknya malah keluar. Si Iqbal, anak bamu keluar. Mungkin dia pindah kali ya. Pindah ke bawah kali, ke ruangan ibu kali. Apa pindah? Ke ruangan ibu. Enggak ada. Gimana nih Mas Irwan? Dari minggu kemarin tubuh lantai 2 itu nggak pernah dieksekusi sama Pak Saperi. Udah bosen saya. Itu berarti minta itu. Yang akan datang mendingan di perpus aja kali Pak, pindah anak-anak itu, jangan di ruang sidang. Di perpus atau di ruangan saya ini malah ketahuan. Di ruang perpus aja kalau ada ujian-ujian. Iya,
Biasanya di atas bagus. Ini kayaknya semenjak ada Kalau perbaikan-perbaikan kalau tidak di nggak lebih ruang bagus. khusus itu dia di ruang yang jurnal itu loh. Samping itu kan juga bisa juga itu. Bisa. Untuk musola sekarang itu, Pak. Oh, untuk musola. Yang di atas untuk musola juga banyak musolanya. Musoleh semua. Satu orang punya satu musola. Pantesan masjidnya kosong banyak musolanya. Jin takut di sini. Enggak, kemarin kan karena pemanfaatan ruangan itu. Ya nanti bisa difungsikan lagi sih. Di atas itu musola yang panas, kalau di bawah musola yang adem. Caknya itu. Pak Irwan, tolong dibantu Pak Irwan. Siapa di situ? Ada Aridan nggak? Terpaksa kita tertunda inilah kalau daring. Apa yang akan datang kita sudah beralih ke langsung aja ya. Nah, Dea, udah bisa masuk lagi. Udah Ustazah, kan Ustazah. Kenapa kamu keluar masuk itu? Ini sinyalnya nggak kondusif Ustazah, laptopnya nggak mau masuk ke wifi. Nah, laptopmu yang ganti. Gimana? Atau pindah ke bawah aja, ambil internet. Ya, siap sekarang. Potong. Nggak apa-apa ke bawah aja. Oh ya udah Ustazah, ini ke bawah Ustazah. Pindah aja. Pindah aja daripada belum masuk. Ya, dibantu temannya. Ya. Nah, mohon maaf tim seminar. Kita suruh pindah dulu ke bawah. Katanya diperbaiki tapi nggak tambah baik. Ngomongnya ke siapa Pak Irwan? Terima kasih. Ya, oke. Sukses ya. Kalau untuk nanti kita cetak file aja dalam bentuk CD. CD boleh, flash disk boleh. Serah. Baik, Bu. Ya, Makasih. oke. Assalamualaikum. Salam. Kemarin bisa perbaiki katanya, cuman nggak tambah baik. Sudah dipartisi-partisi. Lapor ke siapa Pak Irwan? Dicuekin lapornya. Ya ke Pak Saperi, Bu. Ke Pak Saperi. Iya, belum dieksekusi ternyata, ya kan? Dari kemarin. Ya Udah belum. minggu tahu ini Minggu yang susah. lalu, 2 minggu yang lalu padahal. 2 minggu yang lalu Kita juga. pernah Ya sama Ya udah. Pak Koderi juga kemarin. Gitu deh. Oke, Dea, dibuka mic-nya. Ya Ustazah. Udah siap ya? Udah, Ya. duduk yang manis. Ya. Baik, tim seminar yang saya hormati, sekarang kita berikan kesempatan kepada Dea Nabila untuk memaparkan rencana penelitiannya seperti apa. Untuk itu silakan Dea Nabila. Dalam waktu kurang lebih 7 menit. Silakan. Iya. Terima kasih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dea Nabila.
Perkenalkan, nama saya Dena Dira, NPM 17110200014. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan proposal penelitian saya yang berjudul Eksperimentasi Metode Drill and Practice untuk meningkatkan kemampuan menghafal kosakata bahasa Arab terhadap siswa kelas 10 MAN 1 Oku Timur. Yang pertama adalah terbelakang masalah. Bahasa adalah rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar dan bahwa itu diatur oleh suatu sistem. Nah, bahasa Arab merupakan salah satu bahasa asing yang banyak digunakan oleh penduduk dunia, terutama di banyak negara Timur Tengah, tak terkecuali di Indonesia. Dalam pengajarannya pun berbeda dengan pelajaran lainnya, karena bahasa Arab itu mengutamakan beberapa kemahiran seperti kemahiran menulis, menyimak, dan juga berbicara. Selanjutnya, salah satu komponen yang ada di bahasa Arab itu adalah mufradat. Dengan penguasaan mufradat yang cukup, siswa itu dapat mengikuti pembelajaran bahasa Arab dengan lebih mudah. Oleh karena itu, mufradat diajarkan dengan metode yang baik agar dapat membantu memudahkan para pembelajar bahasa Arab dalam menambah perbendaharaan mufradat mereka. Nah, dari itu, peneliti tertarik ingin melakukan drill and practice untuk meningkatkan supaya siswa tidak bosan dan tidak hanya bisa menghafal mufradat saja, namun dapat memahami arti dari mufradat yang dipelajari. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kurangnya motivasi belajar siswa. Yang ketiga, penggunaan metode yang tidak menarik oleh guru. Dan yang keempat, ada metode yang digunakan guru belum tepat dan masih konvensional. Ini ada batas masalah. Fokus penelitian ini dengan menggunakan metode drill and practice dalam meningkatkan kemampuan menghafal kosakata bahasa Arab siswa kelas 10 MAN 1 Oku Timur. Selanjutnya rumusan masalahnya. Apakah terdapat peningkatan kemampuan dalam menghafal kosakata bahasa Arab tanpa dan dengan menerapkan metode drill and practice terhadap siswa kelas 10 MAN 1 Oku Timur? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan dalam meningkatkan kemampuan menghafal kosakata bahasa Arab tanpa dan dengan eksperimentasi metode drill and practice terhadap siswa di kelas 10 MAN 1 Oku Timur. Yang F, metode penelitian. 1. Desain penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Untuk mengumpulkan data, sampel terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang kedua, teknik dan instrumen pengumpulan data berupa tes, dokumentasi, dan observasi. Yang ketiga, ada metode analisis data. Yang pertama dengan uji normalitas, yang kedua dengan uji homogenitas, dan yang ketiga dengan uji hipotesis. Yang B, kerangka teoretik. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan teknik yang diproses belajar mengajar. Jika suatu metode pembelajaran tepat digunakan, maka hasil belajar itu lebih maksimal. Dengan kata lain, terciptalah interaksi pembelajaran yang baik antara guru dan juga siswa. Selanjutnya, metode Mana kok hilang lagi? Kemana ini kok keluar lagi?
Ah, Oh, ini. Lagi dicek, Bu. Apa buat surat tertulis saja, Bu, ke Pak Saprimen gitu. Sering gangguan gitu wifi kita. Ya semenjak akreditasi itulah kayak waktu ditarik Iya. semua bandwidth-nya ke rektorat sama Iya, iya, iya. Iya, ini juga di sini juga malah mati juga anaknya keluar. Mm, Oh ya wes ya, ditunggu. Ya, di pasca mati lampu. Boleh. Udah Pak. Anaknya keluar masuk. Sinyalnya nggak bagus Pak. Di atas kita suruh turun malah ke bawah masih aja sama. Ini Pak Kodri mati lampu di pasca katanya. Tunggu kata dia. Aduh, benar. Apa Ustazah? Nah, Satu Ustazah. ayo. Lanjut. Iya Ustazah. Keluar masuk jadinya. Kayak mana? Ayo Apa silakan. Ustazah? Ya, teruskan. Oke, lanjut. Ini udah kan? Ini udah belum sih? Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan dalam meningkatkan kemampuan menghafal kosakata bahasa Arab tanpa dan dengan eksperimentasi metode drill and practice terhadap siswa di kelas 10 MAN 1 Oku Timur. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Untuk mengumpulkan data, sampel terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang kedua ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Ada tes, dokumentasi, dan observasi. Yang ketiga, metode analisis data, yaitu yang pertama dengan uji normalitas, yang kedua dengan uji homogenitas, yang ketiga dengan uji hipotesis. Selanjutnya kerangka teoretik. Metode pembelajaran merupakan teknik yang digunakan di dalam proses belajar mengajar. Jika suatu metode pembelajaran tepat digunakan, maka hasil belajar pun akan lebih maksimal. Dengan kata lain, tercipta interaksi pembelajaran yang baik antara guru dan siswa. Selanjutnya ada metode drill and practice, suatu cara yang menyajikan bahan pengajaran dengan jalan melatih siswa agar menguasai pelajaran dan terampil. Selanjutnya ada mufrodat. Mufrodat adalah salah satu unsur bahasa yang harus dimiliki oleh peserta didik yang berupa sekumpulan kata yang membentuk bahasa untuk berkomunikasi dalam bahasa tersebut. Karena penguasaan mufrodat sangat menunjang 4 kemahiran berbahasa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dea yang sudah memaparkan proposal penelitiannya ya, rencananya seperti apa. Ini sebelum saya berikan kepada pembahas utama, yang ingin Ibu tanyakan terkait apa ini yang akan penelitian eksperimen ya? Iya, Ustazah. Eksperimen. Nah, ini judulnya langsung jelas banget ya, eksperimentasi gitu. Kenapa tidak penerapan atau penggunaan gitu? Karena untuk langsung menuju agar tidak ada kesalahpahaman. Kalau misalnya kemarin saya memakai penerapan, tapi ternyata terjadi kesalahpahaman di judul. Jadi seperti akan metode PTK, Ustazah, bukan eksperimen ataupun kuantitatif. Enggak juga sih, enggak masalah. Kalau namanya penerapan itu bisa apa namanya, bisa PTK, bisa juga eksperimen. Enggak ada salah judul itu. Ya, tapi isinya adalah nanti penjelasannya di metodologinya bahwa ini adalah penelitian eksperimen dengan desainnya seperti apa gitu. Tidak harus dimunculkan eksperimentasi, nggak usah. Kalau eksperimentasi itu kesannya seperti hal-hal yang apa ya, eksak gitu loh, ya kan? Iya, kayak penelitian eksakta itu eksperimentasi. Ini kan metode eksperimen aja. Oke, saya kira nanti judulnya
Dibenahi ya. Ya, Ustazah. Baik. Kemudian ini ada kelas kontrol nggak? Iya, ada Ustazah, ada kelas Kelas eksperimen dan kelas kontrol, kontrol. kelas eksperimen. Untuk kelas berapa ini? Untuk kelas 10 di mana Ustazah? Kelas 10, MAN 1 ya. Kenapa milihnya ke Oku Timur? Karena sebenarnya kemarin itu waktu penelitian, udah mau penelitian kan ini Ustazah apa? Corona Ustazah. Terus di Lampung ini sekolahnya belum pada buka. Nah, kebetulan di tempat saya itu sekolah masih tetap berlanjut, tapi memang secara bergantian. Jadi masih bisa melakukan observasi dan wawancara. Bisa. Nanti mau eksperimen bisa nggak tuh? Bisa. Sekarang Ini aja yang- mereka masih bisa Ustazah. Masih bisa. Ada tatap muka. Ada Ustazah. Kalau nggak ada tatap muka nggak bisa dilanjutkan ya. Iya, Kalau Ustazah. tidak tatap muka ini harus tatap muka yang namanya eksperimen itu. Nggak bisa by daring yang eksperimen, nggak bisa. Pengamatannya nggak maksimal. Iya, Ya. Ustazah. Iya. Mungkin karena Pak Kodri masih trouble ini, langsung ke pembahasan utama kedua aja ya. Prof. Sultan, dipersilakan. Ya. Silakan Prof. Sultan. Daripada Pak Kodri lagi error di lampu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadia, ya, Dea Nadila Ustadz. Ya. Dia Nabila, ya. Judulnya apa? Judulnya eksperimentasi metode drill and practice untuk meningkatkan kemampuan menghafal kosakata bahasa Arab terhadap siswa kelas 10 dan 1 itu Timur. Metode drill and practice. Iya. Satu metode ini. Apa Ustadz? Satu metode ya. Iya Ustadz. Apa itu? Secara Metode- teoritis apa? Drill Metode and practice drill. adalah suatu cara mengajar yang menyajikan bahan pengajaran dengan jalan melatih siswa agar menguasai pelajaran yang dilakukan secara berulang-ulang dan sungguh-sungguh dengan tujuan untuk menyempurnakan suatu keterampilan supaya menjadi permanen, Ustaz. Lalu Anda kaitkan dengan upaya meningkatkan Upaya meningkatkan mufradat. kemampuan, penguasaan mufradat. Iya, Ustaz. Gitu ya. Memang cocok ini metode ini. Iya, Ustaz. Anda bisa menjamin. Iya, karena tujuan dari metode ini sejalan dengan fokus penelitian saya, Ustaz. Sejalan dengan meningkatkan kemampuan menghafal. Drill ya, mengulang kan ya. Iya, Ustaz. Lalu dielaborasikan dengan latihan. Latihan. Gimana itu caranya, teknisnya? Teknis pelaksananya, Ustaz. Ya. Ini harus bisa kamu, harus menguasai. Jadi kan sebelumnya metode ini ada beberapa teknik yang bisa digunakan, Ustaz. Ya. Nah, awal mula siswa itu dibagi menjadi 3 kelompok, lalu guru akan melakukan memberitahu teori atau tema yang akan dipelajari. Setelah itu, guru akan setelah siswa itu paham dengan teorinya, guru akan memberikan latihan kepada siswa. Setelah itu, soal jawaban itu dikumpul, lalu setiap kelompok itu akan saling tes, begitu Ustaz, akan saling tes dengan mufradat yang tadi sudah mereka kerjakan. Seperti itu. Nah. Terus berulang sebelum dilakukannya pembelajaran baru. Seperti itu, Ustaz. Itu ya. Jadi kamu harus menguasai betul ya, dan bisa menjelaskan bahwa metode drill and practice ini memang betul-betul cocok untuk meningkatkan penguasaan terhadap kosakata atau mufradat kan gitu ya. Sebab sepintas ini dua metode yang digabungkan kan. Yang di satu sisi upaya untuk mendrill, mengulang-ulang, sisi lain langsung praktek kan. Ya. Bagaimana Anda menggabungkan keduanya ini dalam satu proses pembelajaran kan gitu. Iya, Ustaz. Ini nanti ada kelas kontrol dan kelas eksperimen ya. Iya, Ustaz, betul. Ada kelas Iya. eksperimen. Sudah pernah Anda coba? Sudah, Ustaz. Hasilnya gimana?
Bagi data awal kan itu Iya, harus ada itu di latar belakang itu harus muncul. Ada nggak? ada Ustadz. Sudah Ada. dilakukan penelitian kemarin. Hasilnya gimana? Nggak kamu jelaskan aja. Sebelum dilakukan itu apa sudah melakukan itu Ustadz? Ya sebelum dan sesudah. Kalau yang sesudahnya belum Ustadz, ini kan sebelum dilakukan. Jadi cara pra penelitian saja Ustadz untuk mendukung latar belakang. Loh, bagaimana kamu ingin membuktikan bahwa di situ ada masalah? Ini Ustadz, kan saya melakukan tes berupa tes tertulis dan tes menghafal kepada siswa kemarin. Itu saya lakukan dengan membagi mereka soal, dan saya mengambil materi itu dari bab 1 dari buku cetak mereka. Dan terbukti ketika saya melakukan tes itu, peserta didiknya ternyata memang masih belum menguasai teori atau pelajaran yang mereka pelajari kemarin. Padahal itu yang saya ambil satu yang otomatis mereka harusnya sudah tahu atau sudah paham dengan pelajaran tersebut. Nah, berdasarkan dari tes itu, peserta didik di sana yang tuntas hanya 8 orang dengan presentasi 26,7%. Sedangkan yang belum mencapai ketuntasannya berjumlah 22 orang dengan presentasi 73,3%, Ustaz. Nah, iya, uji coba terhadap metode ini kan, ya kamu buktikan dalam bentuk tes ya, atau assessment tes terhadap kelas kontrol dan kelas eksperimen, sehingga kamu meyakini betul bahwa sesungguhnya metode drill and practice ini memang betul-betul bisa meningkatkan kemampuan penguasaan memproduct kan gitu. Ini saya kira wajar kalau kamu tampilkan pada penelitian awal gitu loh, berdasarkan hasil prasurvei atau assessment test yang kamu lakukan kan gitu. Saya kira itu perlu itu sebelum dan sesudah. Nah, nanti kamu buktikan dalam penelitian yang sebenarnya kan gitu. Iya, Ustaz. Oke. Siap, Ustaz. Ya, di samping itu saya kira secara teoritis ya, Dea itu dijelaskan betul bahwa memang metode ini cocok gitu loh. Memang bagus untuk meningkatkan kemampuan kosakata gitu loh. Itu jaminan teoritisnya harus ke sana arahnya. Ya, kemudian masalah itu biasanya muncul berdasarkan hasil assessment test yang Anda lakukan gitu ya. Dengan mengkategorisasikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen kan gitu. Oke. Nah, di situ akan terlihat masalahnya kan gitu ya. Kemudian rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya, apakah terdapat perbedaan dalam meningkatkan kemampuan menghafal kosakata bahasa Arab tanpa dan dengan eksperimentasi metode drill and practice terhadap siswa di kelas 10 MAN 1 Oku Timur? Ya, satu itu aja. Itu yang harus Anda cari di dalam penelitian ini ya. Anda buktikan kan gitu ya. Nanti pada penelitian yang sebenarnya kan gitu. Ini kelas berapa dia? Di kelas 10, Ustaz. 10 sanawiyah ya? MAN. Secara teoritis kamu juga harus tahu itu. Apakah secara teoritis berapa sih kosakata yang seharusnya dikuasai oleh siswa atau peserta didik tingkat MAN? Kan ada grade-grade-nya itu. Ya, kalau min atau tidak iya itu harus menguasai minimal sekian kosakata. Kemudian sanawiyah harus menguasai sekian kosakata. MAN kalau tidak salah minimal 1.500 itu. Secara teoritis gitu loh. Coba kamu cari itu. Iya, Ustaz. Nah, untuk mengukurnya saya kira kita harus merujuk pada teori itu. Iya, Ustaz. Bahwa peserta didik ya secara untuk tingkat MAN madrasah aliyah harus menguasai minimal sekian kosakata. Nah, ini saya kira acuan Anda untuk mengukur apakah melalui metode drill and practice ini target minimal itu bisa tercapai atau tidak.
Ya. Oke. Sementara ini berapa kosakata yang mereka kuasai? Ada nggak data awalnya? Belum Ustaz. Kira-kira menurut Anda, pernah baca nggak itu teorinya? Iya Ustaz. Ya? Iya Ustaz. Ya, kamu harus baca itu. Kalau nggak salah, kalau menurut Ustadz ya, kalau nggak keliru ya, minimal 1.500 kosakata yang harus dikuasai oleh peserta didik, untuk tingkat madrasah aliyah dalam konteks pembelajaran bahasa Arab secara keseluruhan ya. Ya, khususnya masalah kosakata. Itu ya. Iya Ustaz. Ya, dicari lagi lah supaya kamu enak mengembangkannya kan gitu. Barangkali hanya itu saja. Ini Pak Dr. Kodri kelihatan sudah tidak ada masalah. Nanti beliau akan memberikan masukan-masukan yang bersifat teknis ya, rasional yang lebih menguasai saya kira. Selamat ya, Dea. Ya nanti kalau sudah di ACC ini segera digarap. Jangan jangan ditunda-tunda biar kamu cepat selesai. Saya kira terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa diantar tadi? Oke. Terima kasih Profesor Dr. Haji Sultan Syahril MA sudah memberikan masukan-masukannya terkait rencana penelitiannya Dea Nabilah. Tadi ya banyak catatannya ya, Dea. Mulai dari latar belakang, alasannya, data awalnya diberikan, ya. Kemudian yang terpenting yang akan dilakukan tadi metode drill and practice itu seperti apa? Ada nggak teori yang mendukungnya, gitu ya? Baik, selamat bergabung Pak Kodri. Sudah bergabung lagi. Sudah hidup lampunya Pak Kodri? Masih tapi pakai ini, baru dapat ini smartphone. Oke. Ya udah, silakan Pak Kodri, Pak Dr. Kodri MPD, silakan. Khawatir baterainya lowbat. Silakan Pak. Ya. Ibu bisa mendengar saya? Iya Ustadz. Oke. Jadi saya ngomong banyak, saya nggak bisa komunikatif lagi. Dengar. Bisa mendengar ya? Bisa Ustadz. Oke. Bapak Iqbal, Pak Selamat, Mbak Nadila, Anda sudah. Nah. Afwan Ustadz, suaranya terputus-putus. Ya, suaranya terputus-putus. Iya Ustadz. Iya Ustadz. Oke, masih terputus-putus? Tidak Ustadz. Tidak Ustadz, tidak. Ya, judul penelitian Anda ini, judulnya apa? Coba baca dulu sebentar, dilihat. Judulnya eksperimentasi metode drill and practice untuk meningkatkan kemampuan menghafal kosakata bahasa Arab terhadap siswa kelas 10 MAN 1 Oku Timur Ustaz. Ini jenis penelitian apa? Jenis penelitian eksperimen Ustaz, kuantitatif. Ini penelitian eksperimen kuantitatif. Kemudian apa yang menarik? Sehingga dia itu melakukan penelitian kuantitatif ini. Kalau itu semua itu berasal dari pengalaman peneliti sendiri Ustaz, pengalaman saya sendiri. Karena pengalaman apa? Karena mempelajari bahasa Arab itu kan tidaklah mudah seperti kita belajar bahasa Indonesia pada umumnya Ustaz. Banyak problematika yang harus dihadapi seperti linguistik dan non-linguistiknya Ustaz. Lalu pelajaran bahasa Arab sendiri itu mengutamakan 4 kemahiran berbahasa Ustaz.
Lalu ada salah satu komponen yang ada di bahasa Arab itu adalah mufradat. Nah, dengan penguasaan mufradat yang cukup, siswa dapat mengikuti pembelajaran bahasa Arab dengan lebih mudah. Karena perbendaharaan mufradat yang memadai akan sangat membantu pembelajar bahasa Arab dalam menguasai bahasa tersebut, khususnya 4 kemahiran berbahasa tersebut. Saya potong. Oke, saya potong. Nah, ini yang saya maksud. Apakah ada di madrasah itu, ini madrasah apa? Sanawiyah apa? Man, Alia Ustaz. Ya. Apakah ada di Man itu, di madrasah aliyah itu, khusus mata pelajaran mufradat? Kan tidak adanya pembelajaran bahasa Arab. Terus kemudian pembelajaran bahasa Arab itu dibagi menjadi 4 maharoh. Yang dipakai itu maharohnya, ya kan? Maharoh apa artinya? Bermasalah itu maharoh apa di pelajaran bahasa Arab di mana yang penelitian ini? Gimana Ustadz? Afwan, suaranya terputus Ustadz. Di tempat penelitian ini sesungguhnya yang bermasalah itu, dari kamu sampaikan tadi, maharoh apa sih sebenarnya yang bermasalah? Aku cuma langsung pembelajaran umumnya deh. Hmm? Dari penguasaan mufradatnya Ustadz. Ini bermasalah saya apa sih dianya yang di sana di sini terang kok. Iya Ustadz, yang bermasalah itu dari kemampuan penguasaan mufradat mereka Ustadz. Penguasaan mufradat. Semestinya ya sesuai dengan yang ada di pembelajaran bahasa Arab itu, ada 4 maharoh itu. Ya, karena di dalam buku pelajaran bahasa Arab di MAN itu hanya ada 4 maharoh. Hanya ada 4 maharoh. Nah, dari 4 maharoh itu kemudian yang bermasalah apa gitu. Jangan ujuk-ujuk kemudian dia itu mengatakan yang bermasalah itu adalah mufradat. Ya kan? Diberangkat dari maharoh mana dulu. Dari maharoh mana, kemudian dari maharoh itu kemudian mufradat itu adalah bagiannya lagi. Nah, yang jadi masalah lagi kalau saya lihat proposalmu itu, Pak, di latar belakang itu ada tabel. Lihat ada tabel nggak di latar belakang masalah itu? Tabel Ustadz, ini tabel nilai Ustadz. Nilai apa? Nilai pretest sebelum melakukan ini, metode ini. Nilai pretest? Iya Ustadz. Nah, saya malah jadi ragu-ragu gitu. Saya malah jadi ragu-ragu kalau mengatakan nilai pretest. Ya. Karena pretest itu adanya nanti sebelum penelitian. Ini kan belum penelitian. Ini kan belum penelitian. Iya, tapi sudah dilakukan pra-penelitian. Hanya pra-penelitian saja Ustadz. Pra-penelitian masa iya seorang peneliti itu sudah melakukan pretest? Paling tidak dia mendapatkan informasi dari gurunya. Nah, ini yang kadang-kadang kalau orang tua pasti bertanya. Di situ kemudian di tabel itu adalah tabel nilai mufradat. Coba di kolom atas itu. Ada 3 nilai apa aja itu, Pak? Hanya nilai ini Ustadz, nilai awal penguasaan kosakata saja. Ya, nilai atas itu, keterangannya di atas itu. Kan ada 2 kolom nilai itu. Hanya seperti ini Ustadz, hanya KKM dan nilai biasa Ustadz. Nah, mana ada nilai KKM produk? Oh, ini nilai KKM pembelajaran bahasa Arab di sana Ustadz. Nah, itu nilai bahasa Arab apa nilai mufradat? Nilai, kalau yang ini saya ambil mufradatnya, tapi yang KKM-nya saya lihat keseluruhannya.
Yang jadi pertanyaan, ada nggak nilai KKM mufrodat? Tidak, Ustaz. Ya nggak ada. Makanya jangan dicampur-campur. Adanya nilai KKM bahasa Arab. Kamu berangkatnya sebenarnya berangkat dari nilai bahasa Arab yang bermasalah. Iya, Ustaz. Nah, itu kekeliruan. Seolah-olah digambarkan seperti itu, tapi keliru. Nggak ada nilai mufrodat itu. Coba cari. Nggak ada nilai mufrodat itu di Buruman itu. Iya, Ustaz. Ada bahasa Arab, nilai bahasa Arab. Ya. Makanya saya bilang tadi, ya kan, jangan kemudian memelintir, kemudian jangan mencari-cari, ya kan, yang akhirnya sebenarnya itu kekeliruan, ya kan. Jangan ikuti teman-teman yang begitu. Iya, Ustaz. Nah, kalau mau dipecah, ya kan, ke maharo itu bagian dari pembelajaran. Itu nanti didiskusikan lagi dengan pembimbing, ya kan. Sepertinya saya lihat itu jadi curiga, malah jadi nggak percaya, ya kan? Iya, Ustaz. Oke, kemudian yang kedua, coba lihat itu di identifikasi masalah. Iya, Ustaz. Masalah itu. Identifikasi masalahnya, Ustaz. Nah, identifikasi masalah ada berapa? Ada 4, Ustaz. Apa aja? Yang pertama, kurangnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kurangnya motivasi belajar siswa. Oke, yang ketiga? Yang ketiga, penggunaan metode yang tidak menarik oleh guru dalam proses pembelajaran. Oke, berikutnya? Metode yang digunakan guru belum tepat dan masih konvensional. Rendahnya nilai siswa mana? Kok malah nggak ada? Iya, Ustaz. Yang mau diukur apa coba? Yang mau diukur kan keterampilan siswa, apa kalamnya atau apa yang berkaitan dengan produk gitu loh. Iya, Ustaz. Nah, judulmu itu kan di situ apa? Kembali lagi coba. Eksperimentasi metode drill and practice untuk meningkatkan kemampuan menghafal kosakata. Meningkatkan kemampuan menghafal kosakata kan? Iya, tapi masih masalah malah nggak ada. Iya, Ustaz. Nah, itu yang perlu dikejar lagi, yang perlu dibenerin lagi. Jadi penyakitnya apa, uji cobanya dengan apa gitu loh. Jadi sakitnya apa, eksperimennya dengan menggunakan apa, tapi di situ penyakitnya nggak ketemu malah di identifikasi masalah. Apa mau meningkatkan motivasi? Enggak, Ustaz. Nah, meningkatkan apa? Tetap meningkatkan itu. Untuk meningkatkan keterampilan, Ustaz. Berarti ya harus ada di situ dimasukkan. Justru itu yang jadi perkara kok. Itu jadi problemnya, istilahnya di situ. Iya, Ustaz. Kemudian ada solusinya. Tapi sebelum memberikan solusi, kemudian dia melakukan eksperimen dulu. Iya, Ustaz. Oke, paham nggak saya masukin ini? Paham, Ustaz. Terus kemudian berikutnya, ini eksperimen. Iya, Ustaz. Karena ini eksperimen, saya mau melihat metodenya. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Oke, saudara? Iya. Tepatnya bagaimana, Ustaz? Penelitiannya nanti di mana? Di Mansatu Oku Timur, Ustaz, di Sumatera Selatan. Oke. Kira-kira nanti ke depan ada proses pembelajaran tidak? Ada, Ustaz. Di sana memang proses pembelajarannya walaupun tidak setiap hari, tapi mereka ada tatap mukanya, Ustaz. Tidak setiap hari, tapi ada tatap muka. Jadi bisa tatap muka bahasa Arab? Bisa, Ustaz. Memungkinkan untuk melakukan eksperimen? Iya, Ustaz. Oke. Tempatnya sudah jelas.
Iman di Sumatera Selatan. Berikutnya, kapan mau dilaksanakan? Halo? Bagaimana Ustadz? Mau dilaksanakan semester ini? Iya Ustadz. Oke. Coba, mau kelas berapa? Di kelas 10 Ustadz. Kelas 10. Ada berapa kelas? Ada 10 kelas. 10 kelas Ustadz. Ada 10 kelas. Bagaimana untuk menetapkan dari 10 kelas itu ada satu kelas eksperimen dan satu kelas Kontrol. Kalau untuk kelas eksperimen sendiri, saya mengambil dari 10 agama 1, dan kalau misalnya kelas kontrolnya saya ambil 10 agama 2, Ustadz. Kok seperti itu? Kenapa? Kenapa? Karena saya di situ, kan kalau misalnya kelas 10 agama, itu pembelajaran bahasa Arabnya mereka ketemu seminggu itu 2 kali, Ustadz. Tapi nilai rata-rata mereka itu masih sama saja dengan nilai yang jurusan IPA dan IPS, maksudnya masih sama rendahnya. Jadi itu namanya pengambilan sampelnya itu menggunakan teknik apa coba? Teknik itu Ustadz, kalau untuk dari kelas berdua itu saya ambil dari teknik cluster random sampling, Ustadz. Cluster random sampling. Namanya bukan random. Kalau random itu ya diacak. Oh, salah ya Ustadz. Apa Ustadz? Apa yang kamu tulis di situ? Coba lihat di situ. Iya, di sini yang saya ambil yang maksudnya random tuh antara 2 kelas itu Ustadz. Jadi saya tidak membedakan antara yang harus 1, harus yang 2 itu Ustadz. Namanya random itu namanya random itu ya diacak. Nanti dicoba dilihat ya. Itu cara pengambilan sampel. Kalau klaster, lampunya itu klaster namanya. Ya kan? Oh, iya Ustadz. Pertimbangan-pertimbangan kelas. Kalau mau di random ya di random itu ya dikasih kesempatan yang sama, cocok. Namanya di random. Enggak diambil kok. Dengan alasan begitu namanya random. Ya, nanti dilihat itu ya, dibenerin itu di bagian teknik pengambilan sampel. Iya, Ustaz. Oke. Terus yang kedua, setelah sudah ada sampelnya, dia itu kan mau mengambil data. Alat pengumpul data. Teknik pengumpulan datanya, Ustaz. Itu berupa tes, dokumentasi, dan observasi, Ustaz. Soalnya ada berapa jenis? Apa, Ustaz? Alkesnya ada berapa jenis? Ada 1 jenis, Ustaz, pilihan berganda. Pilihan ganda. Nah, berapa kali mau dites? 1, Ustaz. Oh, 1. Kan ujian akhir, post test atau bagaimana, Ustaz? Nah, kamu nanti mengambil datanya itu ada pretest, ada post test tidak? Ada, Ustaz. Ya, soalnya ada 2 jenis. Ya, memang bentuknya ada soal untuk pretest, ada soal untuk post test. Ada nggak di situ? Iya, Ustaz. Di dalam instrumen. Iya. Jelaskan di situ. Soalnya ada 2 mata. Jenisnya untuk mengambil data maupun post test. Dijelaskan di situ biar nanti Anda nggak tanya lagi. Kalau nggak ditulis di situ ditanya. Iya, Ustaz. Oke, berikutnya. Coba di bab 3 itu dilihat. Bagaimana caranya membuat instrumen? Bagaimana, Pak Ustaz? Bagaimana langkah-langkah membuat instrumennya?
Sudah ditulis belum ini di bab 3? Ada ada validitas tes sama reliabilitas tes, Ustaz. Itu namanya sudah ngambil data. Masih ngomongin alatnya dulu ini. Nanti di bab 3 di alat pengumpul data menggunakan instrumen. Instrumennya sudah tahu tadi, instrumen Ya, tes ya, Ustaz. untuk tes. Untuk sebelum instrumen itu digunakan, maka di situ langkah-langkahnya harus jelas. Ada yang disebut dengan ya, definisi konsep. Nah, nggak ada kan di situ punyamu, belum ada. Ya, Ustaz. Cuma di situ di bab 3 ada definisi konsep. Ya, Ustaz. Kemudian yang kedua ada definisi operasional. Definisi operasional ada, Ustaz. Konsepnya nggak ada. Iya. Adanya definisi operasional itu berangkat karena definisi konsepnya jelas. Iya, Ustaz. Nah, setelah sudah jelas definisi konsepnya di bab 3 itu ada definisi operasional. Kemudian baru membuat kisi-kisi. Ada nggak kisi-kisinya di situ? Belum, Kan? Ustaz. Belum kan? Belum, Ustaz. Jadi dimulai di situ di bagian bab 3, alat pengumpul datanya, instrumennya bla 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 bla. Kemudian di situ ada dilanjutkan lagi ada definisi konsep, ada definisi operasional, kemudian ada kisi-kisi yang jelas. Iya, Ya kan? Nah, melahirkan sebuah instrumen. Nah, instrumen itu nanti untuk lampiran saja. Ya kan? Ada instrumen. Oke, paham nggak? Paham, Ustaz. Saya lanjutkan lagi, nggak panjang dikit lah daripada nanti bingung nanti. Saya lanjutkan. Sebelum instrumen itu digunakan, dijelaskan di sini. Instrumen itu digunakan, maka harus ada uji coba instrumen. Iya, Ustaz. Ada nggak di situ dijelaskan sama kamu uji coba instrumen? Kalau diuji dengan validitas tes itu bukan, Ustaz? Ya, ke siapa? Validitas tes sama reliabilitas tes. Iya, ke siapa nanti uji cobanya? Uji cobanya ke siapa? Ke tes. Ke dites itu ke soalnya, Ustaz. Ya, seseorangnya siapa? Ke soalnya, Ustaz, yang akan sebelum digunakan ke kelas eksperimen dan kelas kontrol, maka wajib diuji coba. Uji coba untuk melihat validasinya soal, kebenaran soal, dan reliabelnya soal, gitu loh. Oh iya, Ustaz. Coba validasi ke kelas yang bukan untuk kelas eksperimen dan bukan kelas untuk kontrol. Iya, Ustaz. Ini adalah yang perlu dilakukan dalam penelitian eksperimen itu. Ya. Setelah itu sudah valid, sudah dikatakan itu, ya, dikatakan mana yang valid nanti dibuang, ya kan? Kita nanti ketemu dengan soal-soal yang betul-betul akan benar secara apa? Secara ilmiah. Oke. Ya. Setelah data itu valid sudah valid, reliable sudah reliable, kemudian dilanjutkan soal itu direvisi. Setelah direvisi dapat boleh nanti digunakan untuk coba eksperimen di kelas kontrol, di kelas apa? Di kelas eksperimen. Selanjutnya kemudian punya data, Pak. Data itu nanti mau diapakan? Setelah itu dianalisis data, Ustaz. Untuk mengetahui. Iya, metodenya dianalisis, datanya dianalisis, Ustaz. Menggunakan apa?
Menggunakan uji normalitas, homogenitas, sama uji hipotesis, Ustaz. Itu bukan uji analisis. Nah, ujinya memang analisisnya menggunakan uji T, tetapi sebelum menggunakan uji T, wajib melakukan uji prasyarat. Uji prasyarat itu ya, yang kamu lakukan tadi itu, uji normalitas, uji homogenitas data. Jadi kalau dia nggak homogen, kalau kemudian dia tidak normal, maka tidak boleh dengan menggunakan uji T, dengan menggunakan uji lain gitu loh. Iya, Ustaz. Ya. Nah, itu harus lihat. Coba kamu lihat buku-buku apa buku penelitian kuantitatif atau kamu melihat skripsi tentang kuantitatif eksperimen, ya. Jadi Iya, nanti Ustaz. kamu enggak hubungan. Oke? Siap, Ustaz. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan kamu paham dan segera untuk berrevisi proposalnya dan selanjutnya bisa melakukan penelitian. Sehingga nanti Siap, kamu Ustaz. satu hasil penelitian dengan prosedur sesuai dengan Iya, Ustaz. Ibu Indria sebagai ketua sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Kodri MPD sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan masukan untuk Dea Nadila, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Nadila ya, Dea. Iya. Ya, dari latar belakang tadi harus diperhatikan. Kalau bisa ini kan sebelum tidak ada mata kuliah khusus mufrodat kan di sini. Iya, Ustazah. Makanya mungkin harus dirunut dulu mufrodat ini bagian dari maharo apa. Gitu ya. Dihantarkan dulu ke sana sampai sehingga perlunya mahasiswa itu memahami mufrodat. Nah, itu latar belakang itu harus diberikan pemahaman dari sana. Jadi jangan tiba-tiba langsung jeleger mufrodatnya gitu ya. Oke. Terus tadi terkait penyampelan ya, pengambilan sampel, itu kamu pelajari lagi lebih lanjut seperti apa kalau untuk eksperimen, untuk ngambil sampel, menentukan kelas kontrol dan kelas eksperimen itu seperti apa. Nah itu kamu pelajari lagi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah terkait pada penyusunan instrumen, ya, punya instrumen penelitian Nadia ini, Dea ini apa yang akan digunakan? Instrumen intinya apa nih di sini? Kalau nggak salah tadi ada instrumen tes, instrumen angket ya, enggak? Sama Ustazah sama observasi. Ya, sama observasi. Dokumen? Dokumentasi. Nah, itu disusun dulu berdasarkan sesuai dengan kisi-kisi ya. Nah, setelah disusun tuh ada uji coba instrumen. Punya langkah-langkah penyusunan instrumen tuh harus diikuti semua ya. Ada uji validitas, valid atau tidak, tes apa namanya soalnya misalnya kan. Kalau misalnya instrumen wawancara juga seperti itu, diuji coba dulu. Setelah uji coba baru bisa diuji coba instrumen. Jadi mana yang valid, mana yang tidak valid nanti bisa di drop. Yang valid bisa digunakan, yang tidak valid dibuang, gitu kan? Itu dipelajari lagi. Dan hal-hal lain tadi yang terkait seperti apa akan mengeksperimen, ya, menerapkan. Jadi tadi judulnya jangan eksperimentasi lah saya kira ya, penerapan drill and practice gitu aja. Bla 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 dan seterusnya. Bisa dipahami ya Dea ya? Bisa Ustazah. Baik, berikutnya silakan kepada Pak Ahmad Iqbal HSMA sebagai pembahas pendamping 1. Silakan Pak Iqbal. Tapi saya setelah ini kan Bu ya? Iya ya. Ya Bu, terima kasih Ibu Dr. Rumi Tria. Yang saya hormati yang si siapa ya? Bapak Dr. Kodri dan pembahas pendamping 1 ya. Bapak Profesor Dr. Sultan. Jadi Ibu Ketua, untuk judul eksperimentasi sebenarnya memang Dea itu sebelumnya sudah menggunakan judulnya penerapan. Betul ya Dea ya? Iya Ustaz.
Jadi berubah itu ketika saya minta beliau untuk si Dea ini untuk apa namanya untuk menghadap ya, karena memang saya lemah sekali dalam penelitian kuantitatif. Karena saya bisa Dea menghadap ke dosen eksak Pak Iip ya. Jadi di situ saran Pak Iip untuk merubah judul dari penerapan itu untuk lebih khas ya, biar itu ini menunjukkan ini judulnya eksperimen, maka eksperimentasi judulnya gitu. Jadi berubahlah dia. Itu awalnya penerapan ya dia ya. Iya Ustaz. Ya. Kemudian ini saya download bukan dari yang biasa dia kirim ke WA saya apa namanya proposalnya. Ini saya download dari grup memang nggak ada, memang pedoman yang terbaru ini tidak ada halamannya ya? Ya. Udah cek ada halaman nggak? Iya, belum dikasih Ustaz. Nah itu makanya bingung kalau mau menandai halaman sekian itu nggak ada di sini. Apa Ustaz? Ya. Itu satu. Yang kedua itu tadi banyak sekali masukan dari Prof Sultan dan juga dari Pak Dr. Fadri tadi dicatat. Jadi memang ada beberapa yang luput juga memang tentang masalah dan sebagainya. Iya Ustaz. Perlu diperbaiki. Kemudian ini ada yang mengganggu juga di halaman 8 tentang teknik ya. Teknik di halaman apa? Coba kamu buka halaman 8. Tidak ada halamannya sih. Teknik inquiry atau liquery itu apa? Teknik yang baru saya sih suzon aja memang ada nih teknik. Iya Ustaz, karena ada beberapa teknik Ustaz. Dan saya mengambil teknik itu Ustaz. Teknik liquery itu teknik kelompok. Oh gitu ya, bukan inquiry, memang ada istilah itu ya, liquery ya. Liquery Ustaz, memang liquery Ustaz. Mengambil dari teori mana ini? Dari teori nanti dulu Ustaz. Dari buku Muhaimin Abdul Mujib, pemikiran ini ada teori. Langsung seperti menjelaskan macam-macam metodenya saja, Ustaz. Bukan metode kayaknya. Liquery ini metode apa teknik? Kalau misalnya liquery teknik, tapi dia termasuk dalam metode. Jadi metode drill ini ada beberapa tekniknya begitu, Ustaz. Coba gimana lah? Kaitkan dengan teknik liquery ini dengan drill and practice. Gimana urutannya? Urutannya Ustaz. Ya jadi gimana nih teknik liquery ini bisa bisa diaplikasikan pada metode drill and practice ini gimana? Pertama kalau misalnya dilihat dari proses pembelajarannya ya Ustaz. Ya. Boleh Ustaz. Kan itu siswa di kelas itu ada 30 siswa Ustaz. Nah, teknik ini saya gunakan mereka membagi menjadi 3 kelompok Ustaz. 3 kelompok. Setelah itu masuk ke teori akan diberikan oleh guru. Setelah teori diberikan, guru akan memberikan latihan kepada siswa. Setelah itu soal jawaban dikumpul lagi. Nah, teknik ini mereka saling tes antar kelompok Ustaz. Saling tes dengan soal yang saya kasih tadi Ustaz. Itu. Kemudian teknik pengumpulan data nih. Teknik pengumpulan data perlu ada halamannya di halaman berapa? Ya. Teknik pengumpulan data yang pertama apa? Tes Ustaz. Jadi langsung tes ya? Iya. Kemudian dia tahu ada kelemahan dalam penguasaan mufradat dari mana? Langsung dari tes itu? Iya Ustaz. Sama dari hasil observasi dan wawancara ke guru dan siswanya.
Nah, itu kenapa di sini nggak ada masuk, maksudnya itu wawancara kenapa nggak masuk? Itu saya ingat saya yang kamu tulis itu tes, kemudian apa itu yang kedua, angket ya, kemudian dokumentasi. Iya, Ustaz. Wawancaranya di mana? Wawancaranya masuk ke ini, latar belakang. Di latar belakang, Ustaz. Hasil observasi dan wawancara. Iya, maksudnya kenapa nggak dimasukkan dalam teknik pengumpulan datanya, di sini nggak dimasukkan wawancaranya. Oh iya, iya, Ustaz. Ya di halaman berapa ini? Ya hanya ada tes. Kenapa lupa saya di sini? Kalau nggak ada halamannya sih. Iya, Ustaz. Jadi kan nggak mungkin kamu tiba-tiba langsung melakukan tes tanpa ada sebelumnya wawancara. Iya, Karena iya, biasanya Ustaz. dalam teknik pengumpulan data kuantitatif itu ya pertama juga sih biasanya di wawancara. Selebihnya saya kira kita lanjutkan saja di apa namanya bimbingan dia. Iya, Ya, Ustaz. kemudian nanti ketika selesai ini biasanya yang agak rawan itu dalam penerjemahannya. Kalau kuantitatif ini banyak istilah-istilah memang serapan dari bahasa Inggris dan sebagainya, dia agak kurang familiar. Iya, Contoh Ustaz. seperti yang tadi Kak Fitriani itu dia banyak istilah-istilah yang dia terjemahkan agak keliru, banyak keliru. Kuantitatif banyak istilah serapan dan bahasa. Kita lanjutkan di bimbingan ya, Dea. Iya. Saya rasa cukup Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. moderator. Baik, terima kasih Pak Iqbal yang sudah memberikan masukan-masukan. Saya kira tadi banyak sekali ya masukan ya, Dea, dari awal hingga akhir. Pembahas utama, pembahas kedua, dan juga pembahas ke pendamping. Oke, mudah-mudahan Dea bisa pahami ya langkah-langkah perbaikannya ya. Banyak ini tadi yang harus diperbaiki. Iya, Ustaz. Mulai dari judul, jangan eksperimentasi. Pokoknya itu saya kira kayak punya anak biologi sama anak fisika itu. Kalau penerapan aja lah apa. Enggak ada ambigu enggak. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Itu tinggal perbaikan, nanti silakan dikonsultasikan kepada tim seminar ya. Iya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Baik, terima kasih tim seminar. Kita akhiri sesi ini dengan sama-sama baca hamdalah. Terima kasih Pak Iqbal, Pak Kodri, Pak Irwan. Ya, sama-sama. Ya, baik ya, izin lab ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pengen nangis aku. Sumpah. Enggak, Dek. Jangan sumpah demi apapun.